Haleluya, 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 haleluya. Sabda Allah itu hidup dan penuh daya, menguji pikiran dan segala maksud hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar lagi dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja sekitar pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil pada pagi hari ini merupakan sambungan dari Injil kemarin. Kalau kemarin mengikuti Ekaristi, bacaan Injilnya berakhir dengan kalimat sama seperti hari ini, bahwa yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi terdahulu. Dan apa yang tertulis pada bacaan Injil hari ini adalah sambungannya. Nanti bisa dicek di kitab suci, bahwa setelah menyampaikan soal upah mengikut Yesus, kemudian muncullah perumpamaan ini. Dan kemarin kita juga sudah diajak oleh Romo Dadang untuk merenungkan apakah kita seringkali banyak menuntut apa yang sudah kita korbankan, berapa lama kita mengikuti Yesus. Tetapi kadangkala yang kita lakukan adalah menuntut dan menuntut terus. Memang perumpamaan ini kalau kita baca sekilas, kadangkala kemudian kita menemukan ketidakadilan di situ. Tuan itu memberi pekerjanya 1 dinar semuanya. Tetapi kalau kita baca sungguh-sungguh, sebenarnya tidak ada yang keliru dari apa yang dilakukan oleh tuan itu. Bahkan tuan itu merupakan tuan yang baik, karena mau memperkerjakan orang mulai dari pagi-pagi jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Mereka yang dipekerjakan tuan itu
bukan orang yang punya pekerjaan, tetapi diberikan pekerjaan oleh Tuhan itu. Atau kalau dalam bahasa iman, semua orang itu dipanggil untuk bekerja dalam kebun anggur Tuhan. Dan semuanya boleh terlibat dalam hidup beriman maupun kalau dalam bahasa kita dalam hidup menggereja. Maka Tuhan yang dalam bacaan Injil tadi adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mau memberikan pekerjaan dan memanggil semua orang untuk terlibat dalam kebun anggurnya. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada keirian di hati para pekerja yang kemudian bekerja lebih dulu, sebenarnya kisah tadi tidak ada masalah. Tetapi menjadi mulai ada masalah adalah ketika pekerja yang bekerja terlebih dahulu, yang pagi-pagi itu mulai merasa iri hati, mulai merasa lebih pantas untuk mendapatkan upah yang lebih besar. Padahal di awal kisah tadi sudah jelas upahnya adalah sedinar sehari. Itulah yang bisa saja terjadi dalam kehidupan orang beriman, merasa lebih pantas dari orang lain, merasa sudah berbuat banyak, merasa sudah ini dan sudah itu. Dan ketika ada orang lain yang mungkin baru saja mulai melayani, mulai muncul rasa-rasa yang tidak senang atau iri dan lain sebagainya. Memang iri hati itu merupakan salah satu akar dosa yang walaupun kecil tetapi bisa menghancurkan hal yang baik yang pernah dilakukan. Mungkin kalau dalam kisah yang lain bagaimana Maria dan Marta yang sama-sama melayani Yesus, kedua-duanya baik, ada yang mendengarkan Yesus, ada yang melayani kebutuhan Yesus, mulai hancur ketika salah satu mulai merasa lebih baik daripada yang lain. Para Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dengan perumpamaan ini kita diingatkan bahwa kita masing-masing sebagai orang beriman itu masing-masing diberikan anugerah tersendiri oleh Tuhan, diberikan segala sesuatu untuk saling melayani satu dengan yang lain, dan kita diberikan kesempatan yang sama untuk melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, bahkan parahnya nanti mulai menghakimi orang lain, dan ketika melihat orang lain yang mungkin dulu belum baik, kita mulai merasa iri, itu kita harus hati-hati. Karena bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang justru menjadi orang yang berbuat jahat dan berbuat dosa yang lebih besar. Karena iri hati bisa menjadi salah satu akar dosa. Maka marilah kita merenungkan diri kita masing-masing, sungguhkah saya dalam hidup sehari-hari itu bisa menjadi pribadi yang rendah hati? Mungkin kita sudah berbuat banyak, tetapi tidak merasa berbuat banyak dan merasa bahwa orang lain pun bisa melakukan itu. Mungkin kita sudah melayani dengan sungguh, tetapi tidak merasa paling melayani dan merasa bahwa orang lain pun juga melayani dengan baik pula. Atau jangan-jangan kita seperti para pekerja yang berangkat awal itu dan akhirnya mulai muncul rasa iri hati dalam hidup kita sehari-hari. Kita hening sejenak.